sini kita akan mengenalkan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan konsentrasi belajar dalam bidang bimbingan belajar bersama saya, Ibu Soraya Hayati. Disebutkan pengertian dari konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Hal yang dipengaruhi dalam konsentrasi adalah motivasi yang diperolehnya, keinginan atau keterikatannya terhadap sesuatu, situasi tekan yang dapat mengancam dirinya, keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalamannya, tingkat kecerdasan yang dimiliki, dan lingkungan sekitar. Penyebab kurangnya konsentrasi adalah 1. Lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. 2. Perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. 3. Suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. 4. Kondisi kesehatan jasmani. 5. Bersifat pasif dalam belajar. Adapun manfaat konsentrasi adalah siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Dapat dipastikan bahwa siswa yang berkonsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi, konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun manfaat konsentrasi adalah tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik, suasana belajar menjadi yang semakin kondusif, tidak memiliki kecakapan dalam cara belajar yang baik, suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. Cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar, kesiapan dalam belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dari gangguan kompleks kejiwaan atau ketegangan emosional seperti rasa cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Serta menanamkan minat motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir dalam belajar. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui adalah 1. Apa yang kita pelajari. 2. Untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari. 3. Apa hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau manfaat mempelajari dan apa yang dapat kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. 4. Bagaimana cara mempelajarinya. Cara belajar yang baik adalah untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan. Untuk mengaktifkan cara berpikir, penyeleksian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita. Sehingga tuntas terhadap apa yang hendak kita pelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam pemecahan masalah. Lingkungan yang kondusif pun sangat mempengaruhi dalam belajar. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur, dan bersih. Suasana pun harus nyaman untuk belajar. Belajar yang aktif adalah jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, dan rasa takut pada guru. Guru tidak akan memberikan hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar. Perlu menyegarkan pikiran saat menghadapi kejemuan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan atau jalan buntu mempelajari materi pelajaran, kadang-kala menimbulkan rasa jemu dan bosan untuk berpikir. Jika hal ini terjadi, maka jangan dipaksakan diri kita untuk terus melanjutkan belajar. Jika dipaksakan, akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan sehingga akan menimbulkan
antipati untuk belajar. Jalan keluarnya adalah kita harus menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Jika kepenatan dan kelelahan pikir atau daya kerja otak kita akan hilang dan pikiran kembali fresh, maka kita dapat kembali melanjutkan pelajaran yang tertunda tersebut. Terima kasih. Saya orang BK, cinta BK dan bangga menjadi guru BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.